akan saya upload. Oke, kita mulai ya. Ini karena sudah memenuhi kuota forum seluruh mahasiswa ya, sekitar ada 17. Kita mulai dari sum ya. Ya, saya tidak akan bahas mengenai tools-toolsnya ya. Menu-menunya ini kalian sudah pernah pelajari ya di SMP, SMA, bahkan di mata kuliah yang lainnya seperti mengantar aplikasi komputer dan lainnya, ini juga pernah didapatkan. Sum juga mungkin ini pernah ya. Kita akan review kembali ya mengenai sum ya. Nah, ini sum ini adalah untuk menjumlah dengan menggunakan ranks ya. Nah, ini kan ada sebuah data karyawan ya. Nah, ini ada data karyawan. Ya, kita lihat di sini ya data karyawan. Yang mana data ini akan kita ranks ya menggunakan sum ya. Nah, ini menggunakan sum ya, sum. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini sum. Terus rank dari D3 sampai D10 ya. Nah, ini D3 sampai D10. Nah, ini sum ranks ya. Selanjutnya ini untuk tunjangan juga sama ya. Kita ambil contoh ya, sama dengan sum. Ya, ini ada sum, klik 2 kali, kita ranks ya ini. Untuk gaji pokok berapa totalnya. Lalu kita kurung tutup ya, lalu enter ya. Nah, ini ya, sum. Ya, begitu juga kalau kita ingin melakukan drag ya, yang sudah kita buat rumusnya ke kanan ya. Kita klik selnya, lalu nanti ada tanda plus, kita drag ke kanan. Nah, ini otomatis dia akan menjumlah sendiri sesuai dengan rumus sebelumnya berdasarkan penempatan selnya masing-masing. Ya, ini. Ya, sampai di sini jelas ya suara saya. Taskia jelas suaranya ya. Oke, terima kasih. Jelas, Pak. Ya, kita lanjut lagi ya. Count ya. Nah, count ini ya untuk menghitung jumlah angka atau juga jumlah huruf ya yang ada dalam sebuah tabel atau yang ada dalam sebuah sel ya. Jadi count ini terbagi menjadi 3 ya. Nah, ini ada yang namanya count A ya. Ada count ya, di sini ada count if ya, ini count if. Kita ambil contoh ya. Ini adalah sebuah data ya. Daftar kehadiran mingguan misalkan ya. Atas nama Rudi. Dari hari Senin ya sampai Minggu di sini ya, sampai hari Minggu. Terus di sini kita ingin mengetahui ya Rudi di hadirnya itu berapa kali dia hadir dalam seminggu ini, mulai dari Senin sampai Minggu. Ya, di sini kita menggunakan simbol hadir itu H ya. Ini H ya di sini. Terus sakit itu S di sini ya, S di sini ya. Berarti dia sakit di hari Rabu dan Sabtu. Berarti dia hadir di hari Senin, Selasa, Jumat. Ya, kalau kosong ini berarti dianggap tidak hadir gitu ya. Ya, terus izinnya dia di hari Kamis ya. Tuh. Alpanya dia di hari Minggu ya. Jadi untuk menggunakan count A, jadi count A ini ya, count A ini ya adalah untuk menghitung ya jumlah dari teks ya yang ada dalam sel di sini ya. Nah, ini ya. Count, jadi rumusnya count sama dengan count A ya. Karena ada A-nya berarti dia teks count A. Terus kita ranks B4 sampai H4 ini B4 ya sampai H4 di sini. Kita ambil contoh ya di sini. Kita ulangi lagi di sini. Sama dengan ya count A ya, ini count A, klik 2 kali,
Lalu kita ranks ya. Nah, kita ranks datanya, ini data sel barisnya ini sampai hari Minggu, Senin sampai Minggu. Lalu kita kurung tutup, enter. Nah, muncullah di sini 3. Nah, berarti di sini kan artinya 3 kehadiran ya. Ini apa harus H aja Pak? Ya bisa. Kita menggunakan simbol yang lain ya. Ya, bentar, itu ada PHP dulu ya. Linda. Oke, bisa saja ya. Kita rubah H itu menjadi misalkan hadir misalkan R ya. Nah, kita rubah R ya. Jadi R rubah menjadi R ya. Bisa saja ya. R. Nah, ini juga R ya. Nah, ya kan tetap sama terhitung 3 di sini ya. Itu. Karena ini kon A, dia tidak bisa menghitung angka gitu ya. Misalkan di sini kita tulis 1 ya. Sini 1 ya. Oh ya, kon A ya. Oke. Nah, 5, sorry. Jadi kon A ini dia bisa menghitung dalam satu sel itu teks dan angka ya. Nah, di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini karena ini adalah kehadiran dan kita harus konsisten untuk menyebutkan simbol ya dari masing-masing ya kata atau kalimat ini ya. Kalau hadir ini H biar mudah dikenali ya, maka kita harus isi H di sini ya. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Nah, begitu juga dengan S ya. Kon A ya, ini kon A ya, B5 H5 ya. Untuk menghitung berapa dia jumlah sakitnya ya. Nah, kita ulangi lagi kon A ya. Terus kita ranks ya. Lalu kurung tutup ya. Lalu enter. Nah, ini ya. Ini ya 2 ya sini. Ini ya di sini ya tadi ya. Ini kon A ya. Ya, ini kon A lalu kita ranks. Ini sampai hari Minggu lalu kita kurung tutup. Nah, hasilnya 2 seperti ini ya. Nah, ini itu ya, begitu seterusnya ya. Itu kita drag ke bawah ya, ini agar kita tidak menulis rumus lagi. Nah, ya, drag ke bawah sama seperti sebelumnya di sum tadi ya. Kon A, jadi kesimpulannya di kon A ini dia bisa menghitung jumlah huruf ya, atau jumlah ya huruf dan angka ya, huruf atau angka dalam sebuah sel ya. Ini ya sebuah sel ini ya. Terus gimana Pak kalau di sini kita kasih AI A1 ya, tetap kehitung nggak di sini ya? Nah, tetap kehitung ya. A2 ya itu, tapi dia dalam bentuk satu kata, satu kalimat saja di sini ya. Ya di sini hari 6 ya otomatis 4 ya gitu. Atau kalimat ya. Tes ya. Tetap hitung 5 1 2 3 4 5. Jadi dia hanya menghitung dalam satuan selnya, bukan dalam bentuk satuan hurufnya atau angkanya ya. Nah, itu biasanya ini digunakan untuk presensi ya, menggunakan Excel tadi ya. Ya itu ya. Oke, jelas ya sampai sini kon A. Ya, jelas ya. Gracia. Iya jelas Pak, Oke ya, Gracia. Gracia pakai laptop apa pakai HP? pakai laptop Pak. Oh, alhamdulillah ya laptop ya, jadi bisa kelihatan jelas ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kon A. Nah, sekarang count. Dia tidak ada A-nya. Berarti dia hanya khusus menghitung ya, jumlah sel, menghitung angka ya yang ada dalam setiap selnya ya, count. Ya, menggunakan rumusnya sama ya, ini count sama dengan count ya di sini.
Jadi ingat ya, kalau menggunakan rumus di Excel, pertama yang harus dilakukan wajib menggunakan sama dengan. Ya, ini sama dengan. Baru rumusnya. Ini ya, con, terus kita ranks ya. Ini B13 sampai di sini H13. Ya, Senin sampai Minggu. Karena kita ingin mengetahui hadirnya berapa hari ya. Kita lihat di sini ya. Ini 3 ya. Nah, 3 tadi seperti saya sebutkan dia hanya menghitung dalam bentuk selnya dalam bentuk angka ya. Kalau kita tulis di sini ya R ya di sini H misalkan di sini ya H di sini H dia tidak bisa menghitung ya karena dia khusus untuk angka ya. Ini harusnya kan di sini dia 7 ya 1 2 3 4 5. Kalau pakai count A itu jadi 7. Nah, karena menggunakan count dia hanya mengenali berupa angka dia 3 saja. 1 2 3. Nah, count untuk menghitung ya berapa ya jumlah yang ada di sel ya. Berapa angka yang ada di selnya masing-masing sel ya. Itu ya, ini kita hapus. Nah, ini. Bagaimana Pak kalau kita kasih dia 13 misalkan ya, tetap dia menghitung dalam satuan selnya saja ya, gitu. Ya, ini. Ya, ini. Jadi biasanya ini untuk menghitung atau menandakan bahwa 1 itu hadir misalkan ya. Gitu ya. 0 juga bisa ya. 0 juga dikenalin 0 di sini ya. 0. Kita tambah lagi 1 di sini 0. Ya akan menjadi 4 tuh ya. Jadi yang penting adalah dia berupa angka ya. Tuh ya. Kalau gabungan angka dengan huruf bagaimana Pak? Ya, kita lihat di sini. Nah, dia hanya mengenali tuh di sini ya. Di sini dia akan menjadi nah ini ya. Ini ya. Tuh, 0 GH 2. Ini apa nih? Jadi ngaco ya. Tuh. 1 T. Nah, itu jadi ngaco ya. Ini. Jadi dia hanya untuk angka saja ya. Itu ya. Itu ya. Jadi konsisten dengan angkanya saja ya. Jadi hanya menghitung dalam setiap selnya. Tanpa melihat berapa jumlah angkanya di situ di dalam selnya. Ya, itu count. Ya, kita ambil contoh tadi ya, sudah jelas. Ya, ini. Jadi sama dengan ya count ya tuh. Ini ya count lalu ranks ya. Ini datanya ya. Lalu kurung tutup ya. Enter ya. Nah, baru kita blok. Kita drag seperti ini. Ya. Oke. Jelas ya count ya. Sekarang count if. Nah, di count if ya. Count if ya ini menggunakan unsur ya if ya. Menghitung jika gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kita lihat sini ya. Jadi jika ada ya, sini ya. Ini adalah daftar kehadiran dalam minggu ya. Kehadiran dalam minggu, dalam mingguan di sini ya. Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Ya. Di sini Rudi hadir di hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu. Dia Kamisnya sakit, Jumatnya izin, Sabtunya apa, Minggunya apa. Nah, lalu bagaimana cara menghitung hadirnya Rudi ini berapa, sakit Rudinya berapa, izin Rudinya berapa, ya, apanya Rudi berapa. Nah, maka jika ada ya studi kasus seperti ini ya, di mana masing-masing sel mempunyai ya isian yang berbeda ya H, S, I, A itu maka dia menggunakan CONIF ya itu. Ya CONIF berarti sini ya rumusnya ini
sama dengan ya di conif range datanya ya, ini range datanya ini ya, Rudy ini range datanya dari Senin sampai Minggu, lalu titik 2 ya, ini petik ya H gitu ya. Apa artinya H? H ini adalah simbol hadir ya. Jadi ingin mengetahui berapa hadir ya H yang muncul dalam baris Rudy ini ya, gitu ya. Ternyata munculnya H atau hadir di sini ya adalah 3 ya, 3 kali di sini ya, gitu. Nah, begitu juga dengan yang sakit ya. Nih, berapa sih munculnya sakit ya di baris Rudy ini ya, nama karyawan Rudy dari Senin sampai Minggu? Ya, jadi sama dengan ya di sini conif ya, range di sini range datanya titik koma ya. Lalu kita petik 2 S, petik 2 S ini adalah sakit misalnya. Berapa sakitnya Rudy, berapa hari dia sakit ya dalam 1 minggu ya. Tadi ternyata sakitnya ini 1 kali ya, dia 1 kali ya. Begitu juga dengan izin sama ya, con ini sama dengan conif ya, range datanya ya B2 ini ya, range datanya, lalu titik koma petik 2 I sini ya. Nah, kalau ingin mengetahui izinnya, menghitung I-nya ada berapa kali muncul itu istilahnya ya. Ya, conif ya, hitung jika range B2 ini munculnya I gitu ya. Nah, ini ya. Jadi untuk agar teks di sini ya I ini ya, I besar ya. Sini ya. Agar ini bisa dikenali ya, maka dia harus pakai petik ya kalau untuk teks ya, petik ya. Kalau angka dia tidak usah pakai tanda petik ya. Nih. Karena dia teks, dia titik koma, agar I-nya ini teksnya bisa dikenali dia pakai tanda petik ya. Ini. Ya nih. Sekarang yang alpha juga sama ya, ini. A di sini ya. Nah, ini simbol A di sini ya. Itu ya. Nah, jadi dia ini ya, kalau ini tadi yang izin, ini simbolnya I ya, padahal di sini ada I kecil ya, gitu. Nah, bisa juga pakai I kecil ya. Dia huruf besar kecil ini dia tidak sensitif ya. Ya. Gitu ya. Yang penting dia I. Mau I besar atau I kecil ya, dia bisa, dia tidak sensitif ya. Ini ya, untuk yang conif gitu ya. Ya, conif. Jadi jelas conif untuk menghitung ya keberadaan ya, keseringan muncul ya yang di dalam satu baris ini ya. Nah, satu baris. Jadi kalau banyak karyawannya ada 1000 ya, itu menghitungnya kan repot kalau manual ya, gitu. Ya, menghitungnya repot. Bayangin dalam 30 hari ya, buat tabel 30 hari ya. Terus kita buat tabel 30 hari, terus kita hitung satu-satu manual, itu agak repot. Makanya cara yang terbaik adalah menggunakan conif tadi ya. Nih, misalkan seperti ini tadi nih, biasanya kalau kita buat, ini saya kecilkan dulu nih. Dalam 30 hari misalnya nih, wah kecil banget ya. Nih dalam 30 hari misalnya dia, kita buat tabel sini ya. Ya misalkan sini ya, 1, 2 ya. Nah, ya, kita drag ya. Kita klik. Kalau ada plus kita drag ke kanan, otomatis dia mengikuti angka ya. Dia di 14, 30. Ini ya. Nah, ini 30, 22, 30. Nah, 30 hari. Nah, ini 30. Tuh bayangkan 30 hari ya. Terus di sini misalkan Rudy sini ya.
Kita ingin mengetahui dia nih sakit, misalkan di sini terus hadir, 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 cut, misalkan dia izin, ya, terus dia sakit lagi, terus dia apa, misalkan ya, bayangkan 30 hari nih kita hitung satu-satu repot, ya. Tuh, ya, makanya bisa menggunakan if tadi ya. Nah, bisa kita ulang lagi ini ya, kita isi aja ya biar ngetes rumusnya ya. Nah, ini tadi SHI izin sakit, hadir lagi ya, hadir, 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 terus isi ada apa, izin, izin, hadir, hadir, di sini ada sakit, sakit, hadir, hadir, ya, apa, sini hadir, hadir. Nah, ini kecil ya, anggapnya seperti ini data ya. Nah, kita akan isi pakai tadi ya, code if tadi ya. Ini ya. Nah, ini kita ingin tahu totalnya untuk di sini, misalkan hadirnya saja ya. Nah, hadir ya. Ya, hadirnya berapa ini ya, Rudi, dalam sebulan. Nah, kalau kita hitung satu-satu kan repot ya. Maka menggunakan presensi dengan hitungan code if ini akan mudah. Ya, baik, kita tinggal sama dengan apa ini? Sama dengan apa, Gracia? Bagaimana rumusnya? Tolong dibimbing Gracia, monitor. Ya Pak. Jadi sama dengan gimana nih? Ya, if, terus buka kurung, terus yang sel dari nomor ya, sel dari sini ya, sel dari dia kita rank ya, kita rank terus ya, sudah, terus titik koma, iya, titik koma, tanda terus kutip, ya, tanda kutip, terus hadir kan ya, H ya, oke, H ya, terus tutup kurung, lalu kita enter. Sorry, ada yang salah kali ini. Bentar. Bentar ya. Ini apa? Ini harusnya bisa di count if. Ini kenapa di sini 0 ya? Nah, kenapa nih 0? Ada yang salah rumusnya. Bentar ya. Ini Rudi S hadir ya, hadir. Coba kita lihat sini. Count if. Oke, ada yang salah rumusnya. Ini sama ya, count if B2 titik koma H. Terus kita kembali lagi. Iya. Harusnya bisa nih. Dia apakah ada yang bisa bantu nih? Kenapa nggak bisa? Count if ya, kita ulang lagi ya, coba. Sama dengan count if ya, count if ya, terus apa, ranks datanya ya. Iya, rank datanya nih udah benar ya, 1, 2 sampai 30. Ini sampai 30 hari.
ya. Terus titik koma, terus tanda kutip, hadir, jadi kutip ya, kurung tutup, enter. Nah, udah ya. Tadi saya ada salah ketik kayaknya itu ya. Oke, nah udah bisa ya. Ini ya 18 hadir. Ya, ini 18 kali dia hadir. Ya, tuh. Terus untuk sakitnya ya, sakitnya saya pengen tahu berapa ini sakitnya ya. Ya, sakitnya. Nah, coba Liani, gimana Liani monitor untuk sakitnya ini rumusnya gimana? Liani. Iya, iya Pak. Ya, jadi gimana rumusnya? Sama dengan Ya, sama dengan terus count if, count if ya. Count if terus itu dari kolomnya di garis Pak. oh ya, range datanya ya. Range datanya. Range datanya. Yes, ini ya. Selanjutnya titik koma, terus kutip S. S ya, sakit ya, kena S. Oke, kurung tutup, enter. Iya 4 ya, jadi dia sakitnya 4 ya itu. Jadi tanpa harus kita cek lagi, dia otomatis memang sakitnya 4 hari ya. Nah itu yang jelas ya. Fungsinya biasanya untuk presensi ya. Oke, lanjut ke concatenate. Nah, concatenate ya nih. Ini adalah untuk menggabungkan beberapa kalimat ya nih. Seperti contohnya ini ya, Setia Budi. Kalau saya gabungkan jadi Setia Budi. Nah, ini kan dia berada pada sel yang berbeda. Setia berada pada sel B2, ya Budi berada pada sel C2. Kita ingin menggabungkan ya dua sel ini dalam bentuk kalimat ya Setia Budi. Nah, berarti rumusnya ini sama dengan ya concatenate di sini ya. Nah, ini lalu kita klik sel setianya di sini ya. Nah, klik sel setianya di B2. Lalu titik koma, klik sel C2-nya. Ya, Budinya kan di sini. Ya, kita ambil contoh ya di sini. Kita ambil contoh di sini ya Dharma. Ya, terus di sini Setiawan ya. Nah, terus kita ingin gabungkan ya ini Dharma Setiawan gitu ya dalam satu sel gitu ya. Berarti sama dengan concatenate ya, concatenate ya, klik 2 kali, klik sel Dharmanya, lalu titik koma, klik sel Setiawannya, lalu kurung tutup, enter. Nah, ini ya, jadi bergabung dua kalimat tadi, Dharma Setiawan. Ya, itu ya. Bagaimana kalau tiga juga sama ya. Kita klik juga ya masing-masing selnya yang ada namanya. Budi diklik titik koma, Dharma diklik titik koma, Isman diklik ya. Lalu jadi Dharma Isman. Nah, itu. Itu ya jelas ya untuk connected. Sekarang yang left. Left ini untuk mengetahui ya mengambil huruf atau angka dari sebelah kiri ya. Berapa angka yang kita ambil ya atau huruf yang kita ambil. Ya, rumusnya sama dengan left ya C3 ya di sini. Nah, ini kan C3 ya, ada di C3 nih tab 1000. Ya, ini C3. Lalu dari kiri kita ambil 4 saja ya. Nah, yang kita 4, kalau 4 berarti kan 1, 2, 3, 4. Berarti huruf T kita ambil A, B, 1. A, B, 3, 4 ya.
tab 4 1 2 3 tab 4 tab 1. Nah, jadi tab 1 tuh ya. 4 ya. Kalau ini 3, kita ambil 3 dari sebelah kiri ya. Ini C3 3 ya. Kita ambil contoh ya. Di sini kita ambil contoh. Ya, nih. Kita ambil contoh huruf 3 huruf dari sebelah kiri ya, berarti left ya, ini. Ya, left, lalu kita klik kalimatnya, titik koma, lalu kita berapa? Kita ambil dari sebelah kiri, berapa huruf kita ambil? Misalkan kita ambil 4. Nah, 4 menjadi asta. Nah, itu ya. Ini jadi asta gitu ya. Itu left ya. Right kebalikannya ya, nih. Right itu mengambil angka atau huruf ini dari kalimat dari sebelah kanan ya. Ini kebalikannya nih ya, right sama dengan right B5 ya. Ini selnya ada di B5 ya, kalimatnya, lalu 7 huruf kita ambil dari sebelah kanan ya, sehingga menjadi istrasi. Jadi administrasi kita ambil dari sebelah kanan 7 huruf menjadi istrasi ya. Hitung aja di 7 huruf ya. Ini contohnya ya, ini universitas ya. Nih, kita mengambil dari kanan sebesar 5 ya, berarti sama dengan ya, sama dengan right ya, sini ya, right. Klik 2 kali, kita klik kalimatnya di selnya, lalu titik koma, kita ambil 5 atau berapa ya di sini ya, ini 8 huruf. Nah, dari sebelah kanan menjadi versitas ya. Ini ya, jelas ya, right. Sekarang kita ke len ya. Len ini adalah untuk mengetahui ya berapa jumlah huruf ya yang ada di dalam sebuah kalimat dalam satu sel ini ya. Nah, ini kan dalam sel B6 ada kata Universitas Indonesia. Nah, ini kalau dihitung jumlah hurufnya berapa? Nah, kalau pakai len lebih cepat. Ternyata jumlahnya 21 ya. Ya. Jadi rumusnya sama dengan len, terus kita klik selnya yang ada kalimatnya ya, gitu. Ini ya contohnya ya, kita contoh contohnya ini aja ya. Ya, Vokasi Universitas Indonesia. Nah, ini jumlah hurufnya ada berapa ya? Daripada lama-lama kita hitung pakai len aja, sama dengan len ya, klik, lalu kita klik kalimatnya dalam sel, lalu titik koma, oh iya nggak usah ya, lalu kurung tutup, enter. Nah, ini jumlahnya ada 28. Pak, bagaimana kalau di situ ada angkanya? Apakah kehitung juga? Di sini kan teks semua. Nah, sekarang kita coba. Apakah semua angkatan? Sini ya, kita coba ya, angkatan. Nah, ini ya. Misalkan 2020 ya. Nah, 33 tetap kehitung. Ya, ini ya. Teks dan angka juga tetap kehitung. Ada 33. Ya, yang sebelumnya ada, ini kan ada berapa, tambah 4 ya.
ada 29 tadinya, ya, ditambah 4 ya di sini, ya, berupa angka ini ya. Nah, jadi 33. Ya, jelas ya ini. Oke, kita lanjut lagi ya, lower. Ya, lower ini untuk merubah ya huruf besar jadi huruf kecil. Ya, ini huruf besar jadi huruf kecil. Ya, caranya ini ya, lower sama dengan lower. Klik kalimatnya, selnya. Ya. Nah, ini misalkan ya di sini nah, ini ya, kita ingin rubah ya. Oh, sorry ya, bukan huruf besar semua nih. Ya, ini harusnya huruf besar semua ya ini. Ini huruf besar semua harusnya. Oke. Ini aja satu contoh sampel ya. Kita rubah menjadi huruf kecil semua. Ya, nah, tadi lower, klik ya selnya, kalimatnya, enter. Nah, jadi huruf kecil semua ya ini. Nah, begitu juga dengan upper, ini kebalikannya ya. Huruf kecil berubah menjadi huruf besar. Tadi ya kita rubah nih ya, huruf kecil ini tadi ya. Ya, huruf kecil kita rubah menjadi huruf besar. Upper ya, gunakan upper. Ya, sorry, ini ada uppernya. Klik 2 kali. Klik selnya. Huruf tutup, enter. Nah, huruf besar semua. Ini jelas ya, gampang ya. Oke, lanjut ke mid. Ya, mid ini ya mengambil angka atau huruf ya dalam sebuah kalimat di tengah gitu ya, maka disebut mid ya, di tengah, tapi mulai dari sebelah kiri ngitungnya gitu ya. Nah, di sini kan versi ya, kita lihat di sini munculnya kan versi ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya di sini ya, mid sama mid A3 ini range-nya, ini kalimatnya di sini, kita klik 4. Nah, berarti dia mulai mengambilnya dari 4 angka dari sebelah kiri dari kata ini, universitas ini ya. Kita hitung nih, 1, 2, 3, 4. Nah, dimulai dari sini 4 ini, huruf V. Lalu yang diambil 5 huruf. Nah, kalau 5 huruf berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi versi ya. Nah, kita enter. Tuh ya, versi. Ya, versi. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengambil huruf yang lainnya? Sama ya tadi ya. Ya, tentunya sama. Untuk yang sekarang yang misalkan nanti munculnya kita maunya ini ya, ersitas. Nah, ersitas. Ya, menggunakannya bagaimana nih rumusnya ya? Ya, coba Reza Imelda, monitor Reza. Iya, Pak. Nah, gimana Reza? Saya mau ambil hurufnya aja namanya ersitas ini ya. Ini ya, ersitas. Rumus mid-nya seperti apa ya? Rumus mid-nya. Right Oh, sama dengan. oh, pakai right, pakai mid. Nah, ini saya Oh ya, mau pakai mid. mid. Oke, Mid sama dengan ya, mid. mid, Ya, terus tutup kurung, ya, blok klik ya. yang Blok Universitas ya. Indonesia ini, Terus koma. terus Tadi Bapak mau ngambil apanya, Pak? ersitas. Ersitas, benar, Pak. Ya, coba dihitung. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5 ya? Ya, ersitas 5 ya. Oke, kita lihat 5 5. terus 5 terus
R 11. berapa? 11. 11. Mm-mm. Coba Itu kita lihat kurung. hasilnya. Hmm. Oh, jadi kalau 11 berarti R-sitas IND. Nanti coba ada yang bisa Oh, betulin nggak nih? bentar, bentar, Ini bentar. maunya saya R-sitas coba. Oh, sama R-sitas. Ya, Berarti saya maunya R-sitas aja nih yang muncul di sini. 9, 8, 9. Gimana? 11. Hmm? Bentar. 7, Pak. 7 7, ya? Pak. Oke, kita Mm-mm. ambil 7. Enter. Oke ya, benar ya, 7. Oke. Nah ya, oke ya, jadi itu ya. Mm-mm. Namanya mate. Oke, kita lanjut lagi. Round. Ya. Nah, round ini untuk membulatkan ya, membulatkan angka ya yang tadinya dia berupa apa? Pecahan ya ke dalam pembulatan yang puluhan, ratusan, ribuan ya, jutaan dan seterusnya ya. Misalkan ya kita ambil contoh ini ya 36.800 ya nih. Ini kalau dibulatkan ya dalam bentuk ribuan ya kan menjadi 37.000 ya. Nah, dengan menggunakan round ya. Nah, ini contohnya round ya. Terus di kurung buka, klik selnya di sini ya. Lalu titik koma, min 3. Min 3 ini artinya kita melakukan pembulatan ya. Ya, pembulatan ribuan gitu ya. Nah, jadi menjadi 7.000 ibaratnya nih ya, 6.800 kalau dibulatkan jadi 7.000, jadi 37.000 gitu ya. Nah, lihat di sini ya, 37.000. Ya, jadi kalau min 1 itu untuk ratus atau puluhan ya, min 2 itu untuk ratusan ya, min 3 itu untuk ribuan dan seterusnya. Ya, ini contoh yang lain ya ini. Ini 17.560 ya, di sini jadi 17.600 ya. Nah, ini pembulatannya dalam bentuk ratusan ya. Nah, itu ya 560 jadi 600. Berarti pakai min 2. Nih, kita lihat rumusnya di sini. Itu ya round A5 ya di sini. Min 2 ya, itu menjadi ratusan. Ya, nah kalau kita rubah jadi min 3 jadi ribuan ya, dia jadi berapa nih? Kita lihat 18.000 ya itu. Ya, ini. Kalau kita rubah menjadi min 4 jadi berapa nih? 20.000 ya, itu ya. Oke ya, ini. Oke ya, jelas ya. Bit juga sama ini ya. Ini pembulatan ke angka ratusan di sini ya. Ini. Ya, ini ratusan. Untuk angka ratusan ya, ini. 1.576.50. Jadi 1.576.100. Jadi otomatis 5 ke atas ya, itu dibulatkan ya ini. Jadi angka setengahnya gitu ya 50 ya 0,5 gitu ya. Jadi otomatis dibulatkan ke atas. Ya, ini untuk round. Sekarang kita lanjut lagi yang INT ya. Kita besarkan ya. Ya, INT ini ya. Ini untuk membagi ya, pembagian ya, pembulatan juga gitu ya sama ya di sini. Jadi 10 bagi 3 ya, itu sama dengan 3 kalau dibulatkan menggunakan INT. Kalau normalnya ini dia 10 bagi 3 3,333 gitu ya, gitu. Tapi kalau menggunakan INT dia langsung dibulatkan jadi 3. Begitu juga dengan ini 20 bagi 3 6. Kalau pembagian biasa ini ada komanya 6,6667. Ya, misalkan ambil contoh lagi ya. 50 kita bagi ya menjadi 50 bagi 7 misalkan ya. Kita pakai INT sama dengan ya INT ya. Terus ini kita klik lalu
50 ya, kita klik, kita bagi 7, kita klik ya, kurung tutup. Nah, 7 ya, itu. Jadi sebenarnya kalau pembagian biasa dia ada komanya ya. Ini. 50 sini ya. Tanggal 11 ya. Dibagi 7 ya. B11 sama dengan ya 7,1444 gitu. Nah, ini fungsi INT. Nah, ini cukup jelas ya. Oke, sekarang yang MOD, mod. Ya, mod ini adalah fungsinya ya. Ingin mengetahui sisa baginya berapa. Ya, 10 bagi 3 ya, ini sisanya 1 gitu ya. Ya, 20 bagi 3 sisanya 2 gitu ya. 40 bagi 5 tidak ada sisanya, 0 ya. 40 bagi 6 dia sisanya 4 ya. Ini jadi rumusnya dia MOD ya, terus angka 10-nya lalu koma ya, terus sel B4 angka 3-nya. Nah, jadi seperti ini. Misalkan kita ingin mengetahui berapa sisa pembagian 100 ya dibagi ya 23 ya, berapa sisanya, maka kita menggunakan MOD sama dengan MOD ya, sini 100 ya, titik koma 3 ya, enter. Nah, 8. Jadi 100 bagi 23 ya, dia punya sisa 8 ya. Itu ya MOD. Ya, kalau dibagi ya 100 ya, dibagi 23 4,3 di sini ya. Kalau pembagian biasa. Sebenarnya dia ada sisa 8 di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang agak sedikit lebih ekstra ya, rumit, if. Ya. Penggunaan if ya dalam sebuah rumus yang ada di Excel ini ya. Ini gunanya untuk memberikan sebuah argumen data-data yang ada dalam sebuah tabel ya, jika dia mempunyai syarat-syarat tertentu ya. Jadi namanya juga if gitu ya. Misalkan di sini ya. Di sini ada data ya. Ini nomor, ini nama mahasiswa, tingkat, biaya di sini ya. Terus di sini ada tabel ya, tabel referensi ya. Tingkat 1 itu biayanya 2 juta, tingkat 2 3 juta, tingkat 3 4 juta ya, itu. Nah, kita ingin mengetahui ya. Jadi ingin mengetahui ya bagaimana ya agar ini bisa kita isi ya dengan menggunakan rumus ya, ini. Ya, dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi jika di sini ya C3 ya. Jadi jika dia itu tingkat 1 ya. Jadi dia ada jika logical testnya ya, atau kuncinya ya di sini ya, kunci dari C3 ya. Ini kan C3 di sini kan ada data referensi juga ada di sini ya. Ya, jadi jika C3 ya itu sama dengan I ya, atau 1 Romawi gitu ya di sini. Ingat ya, ini I besar ya, itu ya, I besar. Biasa disebut 1 Romawi ini ya. Nah, jika di C3-nya itu 1 Romawi ya, karena dia ada tag di sini ya, maka pakai kutip di sini ya. Itu sama dengan 2 juta. Jadi jika di C3-nya itu 1 Romawi, maka ya titik 2 di sini ya, maka dia 2 juta. Lalu titik 2 lagi. Jika di sini ya. Nah, jika di C3-nya itu ya tingkat 2,
ya, nih, maka dia 3 juta. Nah, berarti selain dari tingkat 2 dan tingkat 3 otomatis ya, maka dia 4 juta ya biayanya. Lalu kurung tutup 2 kali di sini ya. 2 kali. Kenapa 2 kali? Di sini ada 2, 1, 2. Maka kurung tutupnya di sini 2 kali. Ya. Ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini ya. Jadi ini ya, nih. Jadi argumennya ya, if ya, jika ya di C3 itu ya sama dengan I ya, 1 Romawi ya, itu koma, maka dia 2 juta. Ya. Terus jika ya C3 itu ya 2 Romawi, maka dia 3 juta. Ya. Terus lebihnya 4 juta. Kenapa dia tidak pakai if lagi? Ya, karena tidak ada argumen yang lain selain 4 juta ya. Itu. Maka otomatis selain 1 dan 2, otomatis dia ini 4 juta ya, gitu. Ya. Gitu ya. Ini. Oke. Ya, kita ulangi lagi di sini ya. Ini ya, sama dengan ya ini if ya, if itu ya, if. Nah, jika di datanya ini ya C3 ini tingkat 1 ya. Nah, ini kan kita klik nih ya C3-nya ini. Terus apa di sini? Sama dengan ya kutip ya, tanda petik 2 ya di sini. 1 Romawi ya. Ini betul ya, gini. Terus apa lagi? Udah, jadi jika C3-nya ya di sini sama dengan 1 Romawi ya, maka ya, titik koma lagi. Itu ya, maka dia 2 juta. Jadi ya, 1 2 3. 1 2 3 ya, tuh. Gitu. Terus lagi titik koma lagi ya. Ini. Titik koma apa if nih? Ayo. Titik koma dulu baru Iya. Oke, titik koma dulu baru if. Lalu if ya. Ya, jika C3-nya nih tingkat 2 ya. Nah, kita klik aja ya. C3-nya ini tingkat 2 ya, sama dengan 2 ya, ini 2 Romawi. Itu baru, maka di sini kan titik koma, maka dia 3 juta. 1 2 3. 1 2 3 ya. Terus argumen lagi, maka selain dari itu ya titik koma ya 4 juta. Dia nggak usah pakai if lagi ya, karena tidak ada argumen lain, tidak ada apa argumen lagi selain 4 juta ya. Dan terakhir 4 juta. 4 juta. Jadi selain 1 2 itu pasti dia itu biayanya 4 juta ya, itu. Berarti dia tingkat 3 ya, itu 2. Enter. Nah, itu ya. Udah, jadi kita drag aja ke bawah ya. Nih, plus, muncul plus, kita drag ke bawah. Nah, itu ya. Ini adalah argumen untuk if ya. Jadi simbolnya argumen if itu mempunyai syarat ya, jika gitu ya. Dia itu tingkat 1 maka 2 juta. Terus jika dia itu tingkat 2 maka 3 juta. Nah, maka selebihnya itu 4 juta gitu ya. Selain dari itu 4 juta ya, ini. Itu ya if. Oke. Sekarang kita coba yang lain ya. If and ya, karena masih ada waktu. If and ya, if and ya. Contoh di sini ya, ada sebuah tabel ya, di sini ada nomor, nama mahasiswa, ada IPK ya. Jadi ada 2 syarat sini ya, IPK tingkat beasiswa ya. Beasiswa
sebesar 1.500.000 diberikan untuk mahasiswa dengan IPK 2,75. Sini ya, nih. Dan tercatat sebagai mahasiswa tingkat 2. Nah, jadi ini persyaratannya ada 2. IPK-nya harus 2,75 dan dia harus tingkat 2. Gitu. Jadi gimana Pak kalau di IPK-nya dia 2,75, IPK-nya 3 tapi dia tingkat 3? Apakah dia diterima? Beasiswanya tidak diterima karena dia tidak memenuhi syarat, karena dia tingkat 3 ya. Jadi if and itu ada 2 syarat gitu ya, 2 syarat atau lebih yang harus dipenuhi gitu ya. IPK-nya harus 2,75 dan dia harus tingkat 2 gitu ya. Nah, kalau kita lihat tabelnya di sini ya. Cahya Putra tingkat 2, IPK-nya 3,2. Dia dapat beasiswa. Ya, Dwianto IPK-nya 3, dia tinggi, lebih dari 2,75 nih, tapi sayang dia tingkat 3, maka dia tidak dapat beasiswa ya itu. Nah, begitu juga dengan Agustus, ya, IPK-nya 2,65, tapi dia udah nggak memenuhi syarat nih IPK-nya. Ini tingkat 1 lagi ya, nah, tidak dapat beasiswa. Itu juga ada 5 ya, ini IPK-nya 2,87 nih, lebih tinggi dari 2,75, tapi dia tingkat 1, maka tidak dapat beasiswa. Rika ya, dia IPK-nya 2,75, tinggi, lebih tinggi dari 2,75 nih, dari batas minimum, dan dia tingkat 2, memenuhi syarat, maka dia dapat beasiswa. Ya nih, jadi rumusnya seperti ini. Ya, if ya, jika ya, dan jadi kan jika dan berarti berarti kan ada 2 syarat nih ya. Di sini kita minum dulu nih, maaf. Ya, di sini ada 2 syarat ya. If, jika, dan di sini if kurung tutup kurung buka n ya. IPK ya, nih C4 ini kan sel IPK ya. Sel dari IPK Cahaya Putra ya. Nah, ini C4. Itu lebih besar sama dengan 2,75 ya. Jadi IPK lebih besar atau sama dengan 275 ya. Tuh ya. Terus dan ya, titik koma di sini ya. D4 ya. D4 itu ada di mana? Tingkat gitu ya. Tuh, tingkat Cahaya Putra tingkat gitu ya. Tingkat berapa nih? Tergantung datanya ya. Ya, jadi jika di sini D4 ya sama dengan petik 2 ya. 2 Romawi ya. Gitu ya. Kurung tutup ya, maka ya titik koma di sini, maka dia akan dapat beasiswa 1.500.000 ya ini. Selain dari itu ya, ini titik koma, maka dia tidak dapat beasiswa ya, ini ya. Nah, ini bisa juga ya kita rubah jadi angka 0 ya, tidak dapat beasiswa ini kita rubah jadi angka ya. Misalkan berarti kalau angka dia tidak usah pakai petik ya nih. Nah, ini angka tidak pakai petik ya. Angka misalkan 0 ya. Jadi nggak dapat beasiswa dia 0 ya. 0 enter. Kalau kita drag ke bawah nih ya. Nah, 0. Nah, 0 ini berarti tidak dapat beasiswa ya. Ya. Jadi kalau dia berupa teks argumennya, dia harus pakai petik. Nah, di petik kita rubah sini 0-nya menjadi bukan beasiswa misalkan. Nah, ya. Sorry. Sini bukan beasiswa. Bukan beasiswa misalkan, beasiswa. Kita drag ke bawah. Nah, bukan beasiswa ya. Sama ya ini. Itu ya. Nah, ini juga sama nih pengulangan tadi yang saya buat ya. Ini menggunakan rumus ini tadi ya. Itu ya. Jadi ada 2 syarat gitu ya. 2 syarat yang harus terpenuhi ya. Dia pertama ya, dia
mempunyai IPK 2,75, lebih besar sama dengan 2,75 ya. Dan ya tingkat 2 ya, tingkat 2, maka dia akan mendapatkan beasiswa 1.500.000 ya. Selain dari itu dia bukan beasiswa ya. Ini ya, ini untuk yang if and ya, if and, jadi harus diperhatikan ya ini. Jadi jangan sampai kita terkecoh ya dengan ini angka Romawi ya, kita pakai angka numerik. Nah, nanti otomatis dia akan error ya, karena sesuai dengan referensi dari datanya ini, tingkat ini. Nah, ini kan pakai angka Romawi semua ya, ini itu ya. Nih, bagaimana Pak? Apakah dia case sensitif ya? Nah, coba kita ganti ya, ini jadi huruf kecil semua nih. Nah, huruf kecil, apakah dia case sensitif, huruf besar huruf kecilnya. Nah, ini ternyata dia tidak case sensitif ya, tuh dia bisa pakai huruf kecil ini ya, i buat itu ya. Kecuali kalau dia diganti, maka dia nggak mau ya, karena dia pakai petik. Kalau petik harus teks ya, nih tuh ya, akan error tuh. Harusnya dia dapat beasiswa gitu ya, maka dia harus pakai teks kutip ya. Nah, ini itu ya. Jadi jelas ya, in F ya, if and ya, ini untuk dua argumen persyaratan. Pertama, syarat pertama, syarat kedua ya, ini ya, syarat pertama ini ya, C4 lebih besar sama dengan 2,75 ya, ini IPK, data IPK titik koma, dan D4 tingkat 2, maka ya dia mendapatkan beasiswa 1.500.000 titik koma. Selain dari itu dia bukan beasiswa ya, gitu. Ini ya, oke ya, jelas ya, cukup jelas di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya, untuk yang if or ya, if or ini ya. Ya, if or ini memiliki ya dua persyaratan, tapi kalau syaratan satu dari persyaratan itu terpenuhi ya, maka dia menjadi terpenuhi gitu ya. Nah, contohnya nih ya, toko ada di sini ya, namanya toko ada memberi diskon 15% ya kepada pelanggan yang mempunyai kartu anggota member ya, atau yang berbelanja minimum 250.000. Nah, berarti kan nih kalau dia member dia dapat diskon ya, ini. Atau yang berbelanja minimum 250. Nah, kalau dia bukan member tapi dia belanjanya minimum 250.000, dia dapat diskon gitu ya, gitu. Jadi yang jelas member dapat diskon 15.000 meskipun dia cuma belanjanya kurang dari 250.000 gitu ya. Tapi non-member juga akan mendapatkan diskon kalau dia belanjanya 250.000 lebih ya, minimum 250.000 gitu. Nah, ini maka disebut dengan if or. Jadi ada dua persyaratan, tapi syaratannya itu bisa salah satunya bisa dipenuhi ya. Misalkan di sini ya, kita lihat. Di sini ada data ya, nomor, nama, status, jumlah pembelian, diskon ya. Nah, ini kita lihat sini ya. If or, jika, atau di sini ya C3-nya ini ya, nih. Ya, C3 ya, member. Nah, ini ya. C3 ya, status ya, nih. Member, atau sini ya D3 ya, pembeliannya ya lebih besar sama dengan
250.000 ya, ini 250.000. Maka di sini ya, dia akan mendapatkan diskon 15%. Ya, 15%. Ya, dikali D3. Nah, ini maksudnya dikali D3 ini untuk mengetahui diskonnya berapa, maka dikali D, jumlah pembeliannya. Maka ketahuan berapa diskonnya. Ya, titik koma 0 ya, ini artinya selain dari itu ya, ini dia akan 0. Kalau nggak memenuhi salah satu syarat itu, maka dia akan 0. Artinya tidak dapat diskon gitu ya. Ini bisa kita ganti ya argumennya, petik 2 ya, tidak mendapat diskon ya. Ini ya, lalu kita drag ke bawah ya. Nah, ini kan tidak mendapat diskon. Ya, kita lihat di sini. Putri dia non member, belanjanya 100.000, dia tidak mendapat diskon. Kenapa? Karena tidak memenuhi salah satu syaratnya. Biarpun dia non member ya, tapi kalau belanja 100.000 nggak dapat diskon. Kecuali dia non member belanjanya 250.000 lebih, maka dapat diskon. Seperti ini nih, Rudy ya, nah, dia non member, tapi belanjanya 275.000, dia dapat diskon nih 41.250. Ini ya, ini ada yang belanjanya kurang dari 250.000, tapi dia kok dapat diskon karena dia member ya. Nah, ini dia nih ya, dia belanjanya 75.000 doang ya, tapi dia dapat diskon karena dia memenuhi syarat. Salah satu syaratnya dia ini member ternyata ya, gitu ya. Ini ya, jadi ada perbedaannya ya antara if, or dengan if and. Kalau if and ini harus memenuhi dua syarat gitu ya. Dua syarat. Kalau dia tidak memenuhi dua syarat ini, dia tidak masuk ke dalam pemenuhan yang ada di tabel ini ya. If or. Terus ada, kita lanjut lagi yang mengenai ininya ya. Bentar ya, sini ya, tadi diskon ya, ini yang kaitannya dengan VLOOKUP ya. Nah, ini selanjutnya nih VLOOKUP ya, ini ya. Nah, sampai di sini jelas tidak? Untuk yang if or, jadi ada if di sini ya. Nah, ini ya, kalau if dia hanya argumen sederhana ya, hanya pada satu argumen saja ya di sini. Ya, jadi jika ya, terus jika lagi ya, jika ya, tuh ya, jika ini maka ya, jika ini maka ya, terus selebihnya tidak terpenuhi gitu ya. Itu kalau yang if and ya. Nah, ini kan dua yang harus terpenuhi ya. Jika ya, ini dan ini maka itu. Selebihnya berarti bukan gitu ya. Nah, ini ya. Nah, sedangkan if or salah satunya ya, gitu ya, salah satunya bisa terpenuhi ya, jika di sini ya. Nah, ya tuh, jika dia member ya, atau dia belanjanya lebih dari 250.000 dapat diskon ya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak dapat diskon. Nih ya. Oke ya, sampai di sini jelas. Kita lanjut ke VLOOKUP ya. Kita lanjut ke VLOOKUP. Oke, VLOOKUP dan HLOOKUP di sini ya. VLOOKUP vertical lookup. Kenapa disebut vertical lookup? Ya, karena dia punya data vertikal sini ya. Maka dia menggunakan yang namanya rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu adalah mengambil referensi data ya, yang ada di dalam sebuah tabel ya, ini. Maka disebut dengan VLOOKUP ini ya. Nah, sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal pada sebuah referensi tabel. Nah, ini HLOOKUP
Ya, sampai di sini paham nggak nih? Untuk lookup. Taskia, gimana Taskia monitor? Iya, Pak. Ya, monitor ya Taskia ya. Oke, nggak ada masalah ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ya, jadi vertical lookup itu digunakan apabila kita mengambil referensi bentuk datanya itu vertikal. Jadi vertical lookup, maka disebut dengan VLOOKUP. Vertical lookup. Kita lihat di sini. Gaji pokok. Nah, ini kan ada tabel gaji karyawan ya. Terus ini ada gaji pokok ya. Datanya horizontal, vertikal ya. Tuh, ya ke bawah nih, dari bawah atas ke bawah. Ya, nah ini namanya kita menggunakan data vertical lookup, VLOOKUP ya. Nah, jika datanya ya kita mengambil data referensi secara horizontal, maka disebut lookup. Nah, ini horizontal ya. Tabel potongan pajak 1A, 1B, 1C ini datanya horizontal. Ya, itu. Jadi kita mengambil referensi data dari tabel referensi di sini ya. Kita mengisi data dari tabel referensi ya, sini ya, tabel gaji karyawan, pergolongan dan tabel potongan pajak. Ya, tadinya ini datanya kosong nih ya. Bentar ya, ini kita kosongkan dulu ya. Nah, ini kita kosongin. Nah, tadinya seperti ini. Dengan tabel seperti ini ya. Kalau kita menggunakan vertical lookup ya, ini akan menjadi mudah ya. Ini kan gaji pokok, tunjangan makan, transportasi, total gaji. Ini kalau kita mengacu referensi ini akan menjadi lebih mudah menggunakan VLOOKUP ya, dibandingkan kita mengetik satu-satu secara manual. Nah, ini ya. Maka caranya adalah kita harus menggunakan VLOOKUP. Pertama, jangan lupa ya, ini ketik di sini ya, sama dengan ya, sama dengan lalu VLOOKUP ya, VLOOKUP. Lalu di sini kita lihat sel ya, sel acuannya ya. Sel acuannya ini kan golongannya, golongan 1A, 1B, 1C. Ini kan sebagai titik acuan ya. Di tabel gaji karyawan ini ada di tabel referensi gaji karyawan per golongan tuh ya. Tuh. Maka di sebagai titik acuan nih ya, golongan ini. Makanya di sini di VLOOKUP-nya sel acuannya adalah di sini, di B22 ya, karena dia nanti bisa mengacu ke tabel referensi ini ya. Tuh. Karena di golongan, di tabel gaji karyawan per golongan ini ada golongannya di sini. Di sini juga ada ya. Tuh. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal rank ya, titik koma, rank tabel referensi dari VLOOKUP-nya ya. Nah, ini kan tabel referensinya ini ya. Nah, kita rank sini ya, dari sini. Dari A6 ya sampai D8. Nah, ini ya. Lalu kita titik koma ya. Kita ingin mengambil ya data referensi gaji pokok. Ya, kita lihat di tabel referensinya nih. Gaji pokok ada di kolom keberapa nih? Ya, nih. Kita lihat di sini. Golongan gaji pokok ya. Golongan di kolom ke-1, gaji pokok kolom kedua, tunjangan kolom ketiga, tunjangan transportasi kolom keempat. Berarti dia ada di kolom kedua ya. Nah, kita ketik 2 di sini. Lalu kurung tutup. Enter. Nah, ini ya. Nih. 1B, Rika. Dia 1B. Gaji pokoknya 1.100.000 ya. Ya. Nah, ini agar muncul rupiah, nah, kita blok aja ya ini ya. Rupiahnya muncul, agar muncul kita blok, klik kanan, format cell, lalu currency ya, di currency-nya rupiah, cari di sini ya rupiah, lalu oke. Nah, ini udah otomatis ya 1.100.000. Nah, bagaimana Pak? Saya sudah tulis rumusnya, VLOOKUP-nya. Lalu kita drag ke bawah, bisa nggak Pak ya? Nah, kita coba. Nah, ini nggak bisa.
kita harus menggunakan ya dolar di sini, artinya argumen dolar ini untuk agar rumus yang kita buat itu bisa otomatis ya di drag ke bawah itu mengikuti rumus di selnya masing-masing. Maka kita harus pakai dolar. Caranya gimana Pak? Ya, nah ini kita lihat ya, VLOOKUP, terus B2 di sini ya, terus ada range-nya ini ya. Nah ini range ya, di sini ya, nih range-nya ini. Nah ini range ya, nih. Tadi range A6, D8, tadi range ini ya. Nah ini range ini ya. Ini kita kasih dolar ya, sebelum huruf A ya, kita kasih dolar. Caranya agar mempermudah ya, kita pencet di keyboard F4. Nah, tuh F4. Arahkan ke D, sebelum D juga nih. Pencet di keyboard F4. Nah, itu ya. Udah, enter. Nah, baru bisa kita drag ke bawah nih ya. Seret. Nah, tuh ya, udah. Bisa nih, otomatis sama semua nih ya, benar sesuai dengan selnya masing-masing ya. 1A ya, golongan 1A ini gaji pokoknya sekian, kita lihat benar kan ya, 1A tuh ya, 1C sekian, 1.400 ini benar kan ya. Tuh. Oke ya, saya ulang lagi ya, VLOOKUP ya. Nah ini sama dengan ya, VLOOKUP B2-nya ini adalah B22 adalah sel intinya ya, sel acuannya. Ya, B22 ini. Ya. Kenapa nggak nama, Pak? Nama kan tidak ada acuannya di sini ya, di tabel referensinya ini. Nggak ada nama di sini ya, gitu. Ya. Dia acuannya di golongan. Tuh ya. Nah, baru kita ranks ya, tabel acuannya nih di ranks. A6 sampai D8 ya. Nah begitu juga dengan yang untuk yang ya selanjutnya sudah di rank berapa, ada di kolom berapa, gaji pokok ini ada di kolom berapa di sini. Nah ini kolom 2 ya, enter. Nah itu oke ya. Nah berarti ini kan bisa diselesaikan ya, tunjangan makan. Nah, untuk tunjangan makan sama ya. Ya, kita lihat di sini dia ada di kolom keberapa nih tunjangan makan. Ya, ada di kolom ketiga ya. Tuh. Ini kan kolom kedua ya, tuh. Tunjangan makan ada di kolom ketiga. Nah, sekarang untuk tunjangan makan. Coba Reski, Anisha, gimana Reski? Monitor Reski. Iya, Pak. Coba dibantu bagaimana rumus sama dengan ya, sama dengan VLOOKUP ya ke yang B22 ya, Pak. B22 oke, terus titik koma terus ke range yang tabel ini ya. Oke, range dari A6 sampai D8 D8 ya. Terus apa lagi? terus titik koma terus dia ada di kolom berapa? 3 Pak. 3 oke. Di 3 dalam kurung tutup kurung. Tutup kurung. Udah, apa lagi nih yang belum nih? Ini ada yang belum nih, kalau kita drag dia secara otomatis akan mengikuti rumusnya. Yang dolar. Iya, dolar. Pencet apa Di dolar? depan Di keyboardnya? F4. Iya, F4 ya. Terus mana lagi yang harus diisi dolarnya? Di antara D. Di antara D. Oke, F4 enter. Setelah itu diapain lagi nih? Ditarik ke bawah. Oke, ditarik ke bawah. Ke bawah apa ke kanan? Ke bawah. Ke bawah ya, oke ya. Oke, nah ini sudah ya. Oke, lanjutnya untuk tunjangan transportasi. Tia, Siti Fauzia, monitor Tia. Gimana Tia? Iya, Pak. Gimana Tia untuk tunjangan transportasinya, rumusnya? Sama dengan Terus VLOOKUP, buka kurung, ya, buka kurung, terus B22, B22 ya. titik koma, Iya.
Terus range yang di atas tabel. Ya, range yang di atas kita range ini. Oke, terus Titik koma lagi. ya, titik koma, terus 3. dia ada di kolom keberapa? 3. Benar, 3. Coba cek dulu tunjangan transportasi. Nah, nih. Oh, Oh, 4. 4 ya. Oke, 4. Lalu apalagi yang kurang? Diubah itu apa? Diklik F4 di Iya. antara A6 Oh ya, F4. Ya, terus di D8. Oke. Lalu ntar setelah itu Tarik ke bawah. tarik ke bawah. Oke ya. Nah, ini sudah. Ya, lalu total gaji. Nah, total gaji kan tinggal di sum aja ya. Nah, sama dengan sum. Kita klik sini ya, enter. Udah, total gaji. Ini total gaji kita drag ke bawah bisa nggak nih? Sama nggak? Nah, ini bisa ya, total gaji. Ya, oke, total gaji sudah. Terus pajak. Nah, ini untuk yang pajak, ini menggunakan lookup. Sebenarnya prinsipnya sama, ya. Cuma dia mengambil datanya secara horizontal, ya ini. Ya, secara horizontal, ya. Dia secara horizontal. Jadi kita ambil contoh pajak sama dengan ya lookup seperti ya. Lookup. Nah, ini lookup. Terus sel acuannya di B22 ya, lalu titik koma, kita range-nya tabel gaji karyawan golongan apa? Tabel potongan pajak. Potongan pajak. Iya, tabel potongan pajak ya, kita range ya. Ya, setelah itu baru titik koma ya. Nah, baru kita lihat di sini dia ada di baris keberapa nih ya, persentase pajaknya ya. Ini baris ke-1, baris kedua. Berarti persentase pajak ada di baris kedua ya. Beda ya kalau VLOOKUP itu datanya dia vertikal ya, berarti kolom ya. Kalau ini horizontal, row ya, row-nya. Jadi ada di baris kedua. Ya, 2. Lalu kurung tutup ya. Kalau kita sudahi ini berarti yang ketahuan hanya persentasenya. Mari harus kita kalikan ya, harus kita kalikan dengan total gajinya. Jadi agar ketahuan berapa potongan pajaknya ya ini. Berarti kita kali G22. Nah, ini kita kali ya G22 sini. Ya, kita kali G22 baru enter. Nah, ini ya. Dapat potongan pajaknya 72.000. Ya, kita coba di drag bisa nggak ya. Nah, ini error. Nah, berarti kita pakai dolar ya. Pakai dolar sini ya. Pakai dolar yang mana dolarnya? Yang ada di range-nya ya. Pencet F4. Terus haknya juga dipencet F4. Lalu enter. Ya, kalau sudah kita drag ke bawah ya. Nah, sudah dapat ya pajak. Ya, kita mengambil data horizontal pajaknya dikalikan dengan total gaji ya. Lookup ya, sel golongan sini ya B22, range tabel pajak sini ya. Terus ini berada di baris kedua, lalu dikali ya total gajinya, lalu dapatlah potongan pajaknya. Nah, gaji bersihnya gimana? Gaji bersih gampang ya, gaji bersih tinggal dikurang saja ya total gaji ini ya. Ya, G22 dikurang pajak ya nih. Enter ya nih. Berarti gaji bersihnya ini. Nah, kalau seperti ini sudah bisa kita drag aja ya, tidak usah kita kasih dolar ya, rank. Karena cuma satu argumennya. Nah, ini gaji bersihnya.
ya ini. Total ini bisa kita pakai sum ya, sum ya nah ini bisa kita drag ke kanan ya, bisa nggak kita drag ke kanan ya, nah bisa ya tuh. Oke ya, jelas ya sampai di sini. Ada pertanyaan nggak dari Asadiah? Ada yang mau bertanya ke Asadiah? Monitor Asadiah? Ada nggak Asadiah? Monitor Asadiah? Halo, apakah terdengar Asadiah? Halo, apakah suaranya terputus? Enggak, Pak. Hah? Enggak terputus, Pak. Oh enggak ya, oke ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Jadi jelas ya, nanti Jelas, Pak. di Mas itu ada apa tugas ya, itu ada 8 soal atau apa ya, 8 soal itu nanti dikerjakan. Oh ya, sebelum masuk ini ada yang terakhir grafik ya, membuat grafik ya. Untuk grafik itu nanti di soalnya juga ada grafik ya, tugasnya itu gampang ya. Ya, grafik itu masuk di insert ya. Nah, insert, terus di sini ada grafik ya, model-model grafik ini. Nah, ini kita pilih aja nih. Jadi kita pilih dulu datanya ya. Nah, kita pilih datanya ya. Untuk misalkan yang kita buat grafik ini ya. Nah, ini kita drag aja misalkan ya dari sini. Kita ingin lihat grafiknya. Terus kita drag pakai data apa? Grafik apa? Ya, misalkan batang. Ya, grafik ini ya. Nah, data grafik ini atau grafik ini ya. Nah, itu ya, terus grafik batang ini. Ya, gampang ya, yang penting ada datanya ya. Yang penting ada datanya. Ya. Nah, ini adalah grafik gaji karyawan ya. Nah, ini grafiknya di sini. Bisa kelihatan di sini ya. Itu ya. Gampang poinnya, asalkan ada datanya sudah dibuat. Tuh, baru nanti grafiknya bisa muncul. Itu ya. Ini grafiknya. Untuk grafiknya begini. Rika ini sim. Mana ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum Cukup, Pak. zuhur. Oke ya, karena ini sudah mau zuhur. Terima kasih ya. Jangan lupa makan siang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, saya tutup dulu ya. Makasih, Pak. Ya.